Saudara-saudara, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, klik lonceng notifikasi, di-like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara yang dicintai Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5. Saya mulai baca ayat. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dalam sharing firman Tuhan ini yang saya ambil dalam 2 Raja-Raja pasal 5, tentunya akan menjadi sorotan kita pada hari ini. Dalam firman Tuhan pada hari ini, bukanlah Panglima Naaman atau gadis remaja yang dari Israel yang tinggal di rumah Naaman, dan bukan pula Nabi Elisa. Tetapi yang menjadi sorotan kita hari ini, yang akan menjadi sharing firman Tuhan hari ini, dan yang akan kita soroti adalah hamba atau pembantu dari Elisa, yaitu yang bernama Gehazi. Saudara-saudara, dalam 2 Raja-Raja 5 ini, Naaman Panglima Aram sedang mengalami sakit kusta. Dan puji Tuhan atas saran seorang anak perempuan, yaitu anak dari Israel yang ditangkap tentara-tentara Aram pada waktu itu, tinggal di rumah Naaman. Dan atas saran dari anak remaja ini, Naaman pergi menemui Nabi Elisa dan memohon kesembuhan. Dan singkatnya, Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan oleh karena ketaatan Panglima Naaman atas perintah yang disampaikan oleh Nabi Elisa, maka Panglima Naaman menjadi sembuh, pulih kembali, dan tidak ada lagi bekas-bekas kusta. Saudara, setelah sembuh, Naaman kembali kepada Elisa, dan Naaman memberikan suatu pemberian ucapan terima kasih kepada Nabi Elisa. Dan singkatnya, Nabi Elisa menolaknya dengan halus. Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian daripada Naaman. Dan selanjutnya kita melihat dalam kebenaran yang kita baca tadi, akhirnya Naaman pergi kembali bersama rombongannya kembali ke Damsyik atau ke kerajaannya, yaitu kerajaan Aram. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gehazi pembantu Nabi Elisa mempergunakan kesempatan itu untuk memperoleh keuntungan. Ia mengejar Panglima Naaman
dan mengatakan bahwa Nabi Elisa baru saja kedatangan tamu dan mereka membutuhkan 1 talenta perak dan 2 potong baju. Sungguh-sungguh hamba Nabi Elisa ini telah berbohong. Ia telah memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Dan akhirnya karena Naaman telah mengalami mujizat Tuhan, dan karena kebaikan hatinya dan mempercayai apa kata hamba Nabi Elisa itu Gehazi ini, sehingga Naaman memberikan 2 talenta perak dan 2 potong baju. Oleh karena Nabi Elisa adalah seorang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan sangat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, maka segala perbuatan daripada hambanya yaitu Gehazi ini telah dia ketahui. Baru saja pembantunya ini kembali ke rumah daripada Nabi Elisa. Nabi Elisa langsung berkata kepada Gehazi, dari mana engkau? Dan penuh kemunafikan dan kebohongan, hambanya ini berkata, aku tidak kemana-mana. Tapi Nabi Elisa berkata, bukankah aku turut pergi dan melihat bagaimana orang itu turun dan memberikan engkau hadiah-hadiah. Dan lanjut Nabi Elisa berkata kepada Gehazi, sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Saudara yang dicintai Tuhan, maka keluarlah Gehazi dari hadapan Nabi Elisa dengan mengalami penyakit kusta Naaman. Penyakit kusta yang putih seperti salju. Saudara, dalam kehidupan di dunia ini, kita memang memerlukan duit. Tapi tentunya saudara-saudara, janganlah kita menjadi mata duitan. Oh saudara-saudara yang dicintai Tuhan, banyak orang menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan uang, demi mendapatkan fasilitas, demi mendapatkan kekayaan. Bahkan ada begitu banyak orang sampai menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan jabatannya, kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan masyarakat. Tapi mereka salah gunakan. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan hari ini, janganlah menyalahgunakan jabatan demi memperoleh fasilitas, demi memperoleh uang, demi memperoleh berbagai keinginan dunia. Sebab itu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, uang bukanlah jaminan kebahagiaan, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang hari ini memiliki banyak uang. Mereka menjadi orang-orang kaya. Mereka hanya bahagia sebentar karena mereka menyalahgunakan jabatan mereka. Mereka menyalahgunakan keinginan untuk menjadi kaya. Lihat saja, kita melihat apa yang disebut dalam media sosial, bahkan sudah nonton di TV. Beberapa orang yang disebut crazy rich, orang-orang kaya. Tapi akhirnya mereka kecewa. Akhirnya mereka menderita. Tadinya begitu bahagia karena begitu banyak uang yang
masuk setiap hari miliaran rupiah. Mereka memiliki begitu banyak fasilitas. Tapi ternyata mereka menyalahgunakan semuanya itu. Ternyata mereka mengikuti cara-cara mendapatkan uang untuk membuat orang lain menderita. Mereka mengikuti judi online. Sekali lagi saya mau berkata bahwa uang bukanlah jaminan kebahagiaan. Kalau sudah bergantung kepada kekayaan dan uang, itu hanya sementara, saudara-saudara. Oleh sebab itu, bekerjalah dengan jujur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mungkin dipercayakan dengan proyek-proyek, dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar, baik itu di pemerintahan, baik itu di perusahaan, baik itu dalam pelayanan di gereja. Bekerjalah dengan jujur. Dan hiduplah takut akan Tuhan. Dan marilah kita selalu merasa puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada begitu banyak orang yang tidak merasa puas apa yang Tuhan berikan. Tuhan telah beri kekayaan, Tuhan telah memberikan fasilitas yang begitu banyak, tapi mereka belum puas. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Salomo Tuhan memberikan begitu banyak berkat yang luar biasa, baik itu kebesaran, kejayaan, kekayaan, dan bermacam-macam kasih karunia Allah telah Tuhan berikan. Dia akhirnya jatuh karena menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan. Jadi sekali lagi, uang bukanlah jaminan kebahagiaan, fasilitas kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Saudara-saudara, bekerjalah dengan jujur, takutlah akan Tuhan, selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan beri kepada kita, dan terutama kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan. Mari kita syukuri itu semuanya. Saudara-saudara, lebih baik kita hidup sederhana tapi di bawah berkat Tuhan, daripada kita hidup bermewah-mewah tetapi kita ada di bawah kutuk. Maukah saudara hidup dalam berkat Tuhan? Itu adalah pilihan saudara. Oleh itu ada satu firman dalam kitab Ulangan pasal 30. Dan satu ayat di sana berkata, di mana Tuhan berkata, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Dan Tuhan berfirman, pilihlah kehidupan, maka kamu akan hidup. Pilihlah berkat Allah, maka kamu akan diberkati, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, lebih baik hidup sederhana di bawah berkat Tuhan daripada hidup bermewah-mewah di bawah kutuk Tuhan. Mari saudara-saudara, kita hidup takut akan Tuhan. Sebab ada suatu peribahasa berkata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Dalam pembahasan kita hari ini, Gehazi pasti saya rasa dia menyesal sekali. Saya yakin Gehazi hamba Nabi Elisa ini pasti hidup dalam penyesalan. Tapi apa mau dikata? Sudah terlambat. Tubuhnya menderita kusta, dan anak cucunya pun akan menderita kusta selamanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita terlambat. Mari kita memilih hidup di bawah berkat Tuhan. Mari kita memilih kehidupan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, yakinlah akan janji Tuhan ini. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Jika engkau hidup jujur, bekerja keras, hidup jujur, takut akan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, maka Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saudara. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia pasti memberkati kita. Dia pasti mempromosikan kita. Dia pasti mengangkat kita, saudara-saudara. Tapi jika saudara memilih kutuk, itu dengan hidup menurut keinginan dunia, maka saudara akan menyesal. Gehazi menyesal, sudah terlambat. Tapi saya percaya anugerah Tuhan melimpah padamu. Datanglah kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan penuh kesetiaan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara dan melimpahi engkau dengan berkat dan anugerah-Nya yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.